Seperti yang kita ketahui bahwa DM itu definisinya ini ya, penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemi karena kelainan kerja insulin, sekresi, atau kedua-duanya. Untuk diagnosisnya, ini ada untuk DM diagnosisnya ya. GDP, jadi harus adanya gejala klasik 3P. Gejala klasik 3P itu apa? Poliuri, polifagi, dan polidipsi. Jadi kalau saya 3P harus ada salah satu dari ini. 3P plus GDP, 3P plus TTGO, atau 3P plus GDS di atas sama dengan 200. Hati-hati kalau misalnya kalian punya pasien dengan hiperglikemik saja tapi tidak ada 3P. Jadi kalau misalnya ada hiperglikemik harus ada 3P. Ya. Disebut hiperglikemik, 3 ini ada GDP, TTGO, dan GDS. Kalau misalnya yang paling akurat yang mana adalah yang GDP ya. Jadi kalau misalnya di soal ada periksa GDS atau GDP atau TTGO, kalian pilih yang GDP. Kalau misalnya tidak ada gejala sama sekali tapi HbA1c-nya di atas 6,5 atau sama dengan, itu juga disebut dengan diabetes mellitus ya. Jadi kalau misalnya HbA1c di atas sama dengan 6,5 tapi tidak ada gejala klasik, itu juga diagnosisnya menjadi diabetes mellitus. Sampai ini jelas ya? Ada yang masih bingung untuk diagnosis? Insya Allah enggak. Oke, lanjut. Hati-hati dengan istilah prediabetes. Untuk prediabetes kalian sudah kenal GDPT, TGT ya, atau gula darah puasa yang terganggu dan toleransi glukosa yang terganggu. Disebut GDPT bila yang terganggu adalah gula darah puasanya. Kalau bisa gula darah puasanya di atas 100 sampai 125, TTGO-nya normal. Sedangkan TGT, toleransi glukosa terganggu, TTGO-nya yang bermasalah ya, di TTGO-nya antara 140 sampai 199, tapi GDP-nya normal. Atau adanya gejala klasik tapi HbA1c-nya antara 5,7 sampai 6,4. Tadi kan kalau misalnya diagnosis pastinya kan HbA1c-nya harus di atas sama dengan 6,5 ya. Oke, ini disebut prediabetes. Jadi kalau misalnya ada gejala klasik tapi tidak mencakup dari gejala klinis atau tidak sampai ke diagnosis DM, kita sebut dengan prediabetes. Ya, ada GDPT dan TGT. Nah, untuk klasifikasi DM, ini ada 3 tipe ya, ada DM tipe 1, DM tipe 2, dan DM gestasional. Untuk DM tipe 1 disebut DM tipe 1 karena adanya gangguan dari sel beta pankreas. Jadi biasanya ini adalah genetik dan autoimun. Biasanya terjadi pada pasien-pasien yang anak-anak atau dewasa muda. Sedangkan DM tipe 2 terjadi karena pada dewasa muda ke atas ya, atau orang tua. Biasanya karena gangguan dari reseptor insulin. Paling sering pada obesitas atau hiperkolesterol. Nah, kalian bedakan DM tipe 1 sama DM tipe 2 dari mana, Dek? Ada yang tahu? Nggak ada? C-peptide. Iya, bagus. C-peptide ya. C-peptide biasanya naik atau normal kalau misalnya DM tipe 1? Naik ya. Salah. Jadi C-peptide suatu enzim atau suatu prekursor enzim ya, yang dikeluarkan pada saat insulin disekresikan. Jadi pada DM tipe 1, karena insulinnya nggak ada yang disekresi karena kerusakan sel ya, otomatis si peptide pasti turun atau nol sama sekali. Jadi kalau misalkan nanti ada pasien dewasa muda usia 20 tahun paling bingung si DM tipe 2, kalian lakukan uji pemeriksaan si peptide. Kalau si peptide normal atau meningkat, itu bisa DM tipe 2. Kalau si peptide turun atau biasanya cenderung 0 kadar, itu bisa DM tipe 1. Jelas ya? Jadi bedanya di si peptide pada DM tipe 1 dan DM tipe 2. Biasanya kita periksa pada saat dewasa muda usia 15 sampai 20 tahun. Oke, kalau DM gestasional adalah DM yang terjadi pada saat kehamilan. Oke, ini untuk tata laksana DM ya. Jadi jangan sampai kalian tata laksana DM kalian langsung kasih obat ya. Yang pertama tetap modifikasi gaya hidup. Dengan cara apa? Diet dan olahraga ya. Untuk diet DM udah pada bisa ya. Diet DM terdiri dari
penghitungan kalori dan penyesuaian jumlah kalori ya. Untuk penghitungan kalori rumusnya apa, Dik? Ada yang tahu? Anak gua. Kalau laki-laki 30 kilokalori dikali berat badan idaman. Kalau perempuan 25 kilokalori dikali berat badan idaman. Berat badan idaman kalian dapatkan dari tinggi badan dikurangin 100. Jadi kalau tinggi badannya 160, berat badan idamannya adalah 60 kilo. Nanti 60 kilo kalian kalikan 30 untuk laki-laki, 25 untuk perempuan. Terus levelnya deh, biasanya keluar untuk kalori. Nah, terus yang kedua adalah perawatan luka bila ada. Yang ketiga baru intervensi farmakologis. Untuk intervensi farmakologis dibagi menjadi dua ya, ada obat dan non-OHO. Ya, OHO itu adalah obat-obatan, sedangkan non-OHO biasanya adalah insulin. Oke, untuk OHO kan sudah pada tahu semua ya. Untuk OHO, first line terapinya adalah biguanid. Contoh biguanid adalah metformin. Ya, biguanid cara kerjanya bagaimana, Dik? Cara kerjanya adalah di hepar ya, jadi dia meningkatkan sekresi insulin di hepar ya. Jadi kalau misalnya biguanid adalah fungsinya di hepar dengan menekan produksi glukosa. Jadi hati-hati pada pasien-pasien DM dengan gangguan hepar, itu penggunaan biguanid kalau bisa ditiadakan atau dikurangi. Kenapa? Karena dia kerjanya di hepar ya. Kerja utama adalah menekan produksi glukosa di hepar ya. Itu adalah fungsi biguanid. Contohnya adalah metformin. Untuk dosis awal 3 kali 500 ya, kalian berikan selama 2 minggu. Nanti dievaluasi. Kalau misalnya 2 minggu nggak ada perubahan, baru kalian naikkan dosis atau kombinasi. Naikkan dosis dulu ya. Jadi naikkan dosis, maksimal dosis di total metformin adalah 3 kali 850. Kalau misalnya sudah naikkan dosis maksimal selama 2 minggu tidak ada perubahan, baru kalian kombinasi. Ya, jadi first line terapi untuk pasien DM yang pertama tetap biguanid ya. Yang kedua adalah SFU atau sulfonyl urea. Untuk sulfonyl urea cara kerjanya dengan meningkatkan sekresi insulin ya. Jadi dia meningkatkan reseptor dan meningkatkan sekresi insulin di pankreas. Untuk SFU contoh obatnya yang paling banyak adalah glimepiride dan glibenclamid. Untuk glibenclamid dosisnya 5 mg, tidak ada dosis maksimal. Jadi 1 kali 5 mg selama 2 minggu. Kalau misalnya tidak ada perubahan, harus kombinasi berarti, karena dosis maksimal 5. Sedangkan untuk glimepiride, itu dosis maksimalnya, dosis minimal 1 mg, 1 kali 1 mg, maksimalnya 1 kali 2 mg. Sama ya, jadi total sana tetap semuanya 2 minggu, kalau misalnya nggak ada perubahan, naikkan dosis bila ada dosis maksimal, kalau tidak ada kombinasi. Sedangkan Dok, boleh ulangin dosisnya tadi nggak, Dok? Yang mana? SFU ya? Ya, Itu ada obat ya, ada glibenclamid dan glimepiride. Kalau glibenclamid 1 kali 5 mg, tidak ada dosis maksimal. Kalau misalnya glimepiride 1 kali 1 mg, kalau tidak berhasil selama 2 minggu, kalian naikkan jadi 1 kali 2 mg. Jelas ya? Tadi gunanya meningkatkan reseptor insulin ya, Dok? Ya, sekresi insulin dan sensitivitas insulin. Oh iya, Dok. Makasih, Dok. Kalau biguanid di hepar ya. Nah, kalau metilglinid sama kayak SFU, makanya mereka ini disebut sebagai insulin sekresi. Kelompok sekresi insulin, karena sifatnya sama, cara kerja juga sama. Untuk metilglinid, contoh obatnya adalah repaglinid ya. Repaglinid dosisnya sama seperti glimepiride. Jadi minimalnya 1 mg, maksimalnya 2 mg. Itu untuk metilglinid. Pusing gue jadinya. Ya. Yang keempat ada thiazolidinedione. Thiazolidinedione contohnya adalah pioglitazone ya. Dosis minimal 10 mg, maksimal 30 mg sekali sehari.
Untuk thiazolidinedion, cara kerjanya khusus di reseptornya, reseptor insulin di seluruh tubuh. Jadi dia meningkatkan sensitivitas reseptor insulin. Jadi kalau biguanid kerja di hepar menekan produksi gula, sulfonil dan metilinid untuk meningkatkan sekresi insulin, thiazol untuk di reseptornya. Jelas ya, contohnya adalah pioglitazone ya. Pioglitazone 10 mg 1 kali sehari, maksimalnya 30 mg. Oke, yang terakhir ada penghambat alfa glukosidase ya. Itu contohnya adalah akarbose. Untuk akarbose ini dia kerjanya di GI tract ya, karena kerja GI tract dia itu menghambat absorpsi glukosa. Jadi gula yang dimakan dihambat absorpsinya. Nanti efek sampingnya biasanya mual, muntah, kembung. Oke, nanti kalau misalnya di soal dia adalah pasien DM pertama kali baru didiagnosis, terus kemudian dia harus dikasih obat yang pertama first line terapinya adalah metformin ya, 3 kali 500. Nanti kalau misalnya kalian ada menemukan kontraindikasi dari obat-obatan OVO, kalian turun ke bawahnya ya, misalnya kan biguanid kontraindikasinya adalah pada penyakit hepar ya. Jadi kalau misalnya dia ada diabetes mellitus dengan cirrhosis hepatis atau hepatitis B aktif, itu kalian first line terapinya bukan jadi biguanid lagi, tapi kalian harus turun ke bawahnya jadi SFU. Ya, jelas ya. Jadi kalau misalnya kalian temukan kontraindikasi pada first line terapi, kalian turun ke second line terapinya. Oke, untuk biguanid kontraindikasinya pada penyakit hepatitis ya, jadi pada penyakit hepar, gangguan hepar. Kalau sulfonylurea, kontraindikasinya biasanya jarang ya, biasanya untuk orang-orang yang low impact. Jadi SFU dan metilinid karena komplikasi atau efek samping utamanya adalah hipoglikemi. Jadi biasanya paling sering tidak diberikan pada orang-orang dengan low intake. Untuk thiazolidinedion, komplikasinya adalah gagal jantung ya, PJK atau CHF, menyebabkan gagal jantung. Jadi pada pasien DM dengan gagal jantung, gangguan penyakit jantung seperti PJK, gangguan aritmia itu biasanya tidak diberikan thiazolidinedion. Sedangkan akarbose relatif aman. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk OVO? Ada yang masih bingung? Dok. Saya, jadi kalau misalnya nanti kalian punya soal pasien baru didiagnosis pertama kali dengan DM, tapi ternyata dia dari riwayat hepatitis B yang aktif saat ini, obat yang diberikan adalah SFU, karena biguanid kontraindikasi untuk penyakit hepar. Nanti SFU dan metilinid penyakit jantung, low impact.